Banyak yang nggak tahu kalau Nabi Muhammad SAW ternyata pernah menikahi seorang wanita dari kalangan Kristen Koptik. Wanita itu bernama Maria Al-Qibtiyah, seorang budak dari Muqawqis, penguasa Mesir di ibu kota Iskandaria. Mubasyarah ila qissatihi. Di video kali ini, aku mau cerita tentang siapa itu Maria Al-Qibtiyah, bagaimana ia bertemu dengan Nabi, dan gimana perjalanan cinta keduanya. Tonton sampai akhir ya. Dalam berbagai literatur, diketahui kalau Maria ini lahir dengan nama Maria binti Syam'un. Ia lahir di desa Hafat, wilayah yang berada di dataran tinggi Mesir. Sebutan Al-Qibtiyah di belakang namanya merujuk pada suku Qibti, sebuah suku terbesar di Mesir. Ayahnya bernama Syam'un, orang asli Mesir, sedangkan ibunya orang Romawi. Ia dan keluarganya menganut agama Kristen Koptik. Untuk penjelasan soal Kristen Koptik ini, nanti aku ceritain di video selanjutnya ya. Maria berbeda dengan hamba sahaya lainnya. Ia memiliki kulit putih, cantik, dan ramah. Menurut Imam Al-Bazari, Maria mewarisi kecantikan ibundanya yang keturunan bangsa Romawi. Kalian pasti udah nonton kan film Ayat-Ayat Cinta? Di situ tuh diceritakan kalau ada sosok bernama Maria juga. Kira-kira begitu kali ya sosok gambarannya. Kamu percaya jodoh, Fahri? Ya. Setiap orang memiliki jodohnya masing-masing. Itu yang selalu kamu bilang. Di dalam kerajaan, Maria seringkali memandangi sungai Nil sambil membayangkan bagaimana ya nasib kaum Hawa saat itu. Bagaimana mereka direndahkan, dilecehkan, bahkan dibunuh, lalu dibuang ke sungai Nil untuk dijadikan sesembahan. Parah banget kan? Sedangkan Maria dan adiknya Sirin hidup tenang di dalam kerajaan. Tugas mereka bisa dibilang cukup ringan, hanya melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga dan melayani anggota kerajaan. Lalu bagaimana sih Maria bisa bertemu dengan Nabi Muhammad? Ceritanya bermula saat Nabi Muhammad SAW melayangkan surat kepada Muqawqis melalui kurirnya bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Isi surat itu berupa ajakan untuk masuk Islam. Muqawqis menghormati ajakan Nabi, tapi ia tidak sampai masuk Islam. Ia khawatir kehilangan kekuasaannya. Sebagai penghormatan, Muqawqis membalas surat Nabi dengan mengirimkan hadiah berupa 1 kg emas murni, sekaleng madu, minyak wangi, seekor unta, dan 20 potong baju buatan Mesir. Gak hanya itu teman-teman, Muqawqis juga menghadiahi Nabi dengan 2 hamba sahaya bersaudara, Maria dan adiknya Sirin, plus ada seorang wanita tua bernama Maburi. Semua hadiah ini dibawa Hatib bin Abi Balta'ah ke Madinah. Di tengah perjalanan, Maria merasa sangat sedih karena ia harus meninggalkan tanah kelahirannya, tempat ia tumbuh besar dan belajar banyak hal. Hatib bin Abi Balta'ah pun menghibur kesedihan Maria dengan menceritakan bagaimana sosok pribadi Nabi yang akan ditemuinya itu. Perlahan kesedihan Maria pun berkurang. Nah, setibanya di Madinah, Hatib kemudian segera menyerahkan dan menjelaskan apa yang ia bawa dari Muqawqis. Untuk pertama kalinya di sana, Maria bertemu dengan Nabi. Dan kalian tahu nggak gimana respon Nabi saat itu? Jadi di dalam kitab Bidayah wan Nihayah disebutkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jabu bi Mariyatal Qibtiyah wa kanat baydoa ja'datan jamilatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertarik pada Maria Al-Qibtiyah. Dia cantik berkulit putih. Kemudian Nabi Muhammad SAW menitipkan Maria dan Sirin kepada sahabatnya Ummu Sulaim binti Milhan. Di sana dia dijelaskan bagaimana Islam dan diajaklah untuk masuk Islam. Hingga akhirnya Maria memutuskan mu'alaf. Terkesan dengan paras Maria, ditambah lagi adanya sedikit rasa iba karena keterasingan Maria di Madinah. Kemudian Rasulullah akhirnya mempersunting Maria menjadi istrinya. Maria yang tadinya hanya seorang pelayan kerajaan, kini ia jadi terhormat. Ia diperlakukan sebagaimana istri-istri Nabi yang lain, dibangunkan rumah di ujung timur Madinah dengan 2 bilik dan loteng terbuka. Nabi Muhammad SAW biasanya mengunjungi Maria saat musim panas. Maria pun hidup tentram dan bahagia bersama Nabi.
Waktu demi waktu berjalan. Di tahun kedua pernikahan mereka, Maria hamil. Nabi sangat bahagia mendengar kabar ini. Setelah sebelumnya hanya Sayyidah Khadijah yang memberinya anak. Hal ini juga yang membuat istri-istri Nabi yang lain cemburu pada Maria. Bayi yang lahir dari rahim suci Maria itu berjenis kelamin laki-laki. Pada usia 7 hari, Nabi mengakikahkannya, mencukur rambut, dan memberinya nama Ibrahim. Tak lupa, Nabi juga menyembelih 2 ekor kambing dan mengundang fakir miskin di acara akikah Ibrahim. Namun, tak berselang lama, kesedihan menimpa keluarga Nabi. Saat menginjak usia 2 tahun, Ibrahim, buah hati Maria itu jatuh sakit, kemudian meninggal. Tak tanggung-tanggung, Allah kembali menguji Maria dengan wafatnya Nabi di tahun ke-11 Hijriah, setahun setelah Ibrahim meninggal. Kesedihan menyelimutinya, tapi ia dikuatkan oleh keimanannya. Setelah Nabi wafat, Maria tidak pernah keluar untuk bergaul dengan orang lain. Dia hanya keluar untuk menemui saudarinya Sirin dan berziarah ke makam suaminya Nabi Muhammad dan anaknya Ibrahim. 5 tahun kemudian, Maria pun wafat menyusul kekasih dan buah hatinya. Saat itu, Khalifah Umar lah yang mengimami sholat jenazahnya, sebelum akhirnya disemayamkan di pemakaman Baqi. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa sebelum Islam datang, orang-orang Romawi ketika itu banyak yang memandang hina kaum wanita. Mereka membolehkan seorang ayah menjual anak perempuannya. Mereka lalu dilecehkan, bahkan diakhiri hidupnya dan dibuang ke Sungai Nil sebagai sesembahan. Orang-orang Arab pun sama ketika itu. Tapi cahaya Islam akhirnya terbit, menerangi kegelapan, memuliakan para wanita dan menjaganya. Islam menghormati wanita dan meninggikan derajat mereka, memberinya ruang dan kesempatan yang sama di ruang publik. Dalam buku The Veil and the Male Elite, aktivis perempuan Fatima Mernissi mendeskripsikan bagaimana perempuan setelah kedatangan Islam. Mereka memiliki kapasitas intelektual yang tinggi sehingga mampu berkiprah di ruang publik. Ya contohnya aja, istri pertama Nabi, Khadijah. Beliau memiliki inisiatif yang tinggi baik di ruang domestik maupun publik, sehingga berhasil dan sukses di kedua ruang ini. Khadijah gak cuma sukses menjadi entrepreneur kan, tapi ia juga sukses menjadi penasihat dan konsultan pribadi Nabi. Kalau menurut kalian, bagaimana sih Islam memandang kaum wanita? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe dan share video ini biar aku makin semangat bikin video-video yang lain.